Shalom semuanya, boleh bisa lambaikan tangan. Jadi saya bisa tahu semua, dengar suara saya. Ibu Norma, boleh lambaikan tangan. Ibu Ame, Sisifon. Kita ada teman yang bergabung dari Malang ya. Selamat bergabung dengan PD Santo Gabriel. Shalom semuanya, selamat malam. Puji Tuhan pada malam hari ini, 1 minggu Tuhan telah pelihara kita kembali. Pada malam hari ini tetap kita selalu rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu saat kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada malam hari ini, biarlah kita tenggelam di dalam kasih Bapa. Saat kita tenggelam di dalam kasih Bapa, kita lebih mengenal kasih Yesus bagi kita semua. Siapkan hati untuk bersama-sama kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1 minggu Tuhan, Kau telah pelihara kami lagi. Kasih-Mu, anugerah-Mu selalu mengikuti kehidupan kami. Bapa, kalau pada malam hari ini kami mau selalu menyenangkan hati-Mu, kami ingin memuji dan memuliakan Engkau melalui PD online ini. Kau hadir di setiap rumah kami, Yesus. Melalui pujian, Kau hadir di rumah kami. Kami tahu, Yesus, saat ada hadirat-Mu, urapan-Mu juga turun bagi kami semua. Kami siap memuji dan memuliakan Kau, Yesus, saat ini. Kami akan memberikan hati kami, mulut kami untuk memuji Engkau. Terima kasih, Yesus. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar
pujian kami dengan senang hati. Bapa, kami sangat mencintai Engkau. Biarlah kami jalan seturut kehendak-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu menyelimuti kami. Biarlah pada malam hari ini kami bertemu muka dengan Engkau melalui pujian. Dan biarlah kami juga lebih mengenal kasih-Mu Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil
bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Kau. Saat ini Bapak yang terkasih, kita tetap memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan karena Allah kita Allah yang patut kita tinggikan. Allah kita yang akan kita muliakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Boleh bersorak-sorai bagi Tuhan, boleh tepuk tangan buat Tuhan saat ini. Yuk bersama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Yeay, masuk hadiratnya. Dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, Masuk gerbangnya dengan pujian. masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita Tinggikan Dia. tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. yuk bersama-sama bersorak-sorai. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, Boleh lambaikan tangan kita. bermazmurlah bagi Dia, Nyanyikan nyanyian baru. nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Sekali lagi, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, Yeay. masuk gerbangnya dengan pujian, Amin. Bermazmur bagi Dia. bermazmurlah bagi Dia, Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. bersukacita sekarang Tinggikan Dia. tinggikan Dia. Amin. Saat hati bersyukur, Hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. bersama-sama ya bertepuk tangan. Saat hati bersyukur. Hati bersyukur, Ya, boleh bersorak-sorai bagi Tuhan. bersuka, hadirat Bapak yang terkasih, kita tepuk tangan buat Tuhan kita. dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun Boleh tangan kita terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur Amin. dan jiwa pun bersuka, Semua jiwa bersuka pada malam hari ini dalam menyembah Tuhan. dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Ayo sekali lagi. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, Amin. Masuk gerbangnya. masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, Bersama-sama bersukacita. bersukacita sekarang, bersukacita sekarang. Sekali lagi. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Haleluya. Boleh tepuk tangan. Ini bersorak-sorai bagi Tuhan. Bapak yang terkasih, kita telah bersorak-sorai bagi Tuhan. Saat ini kita masuk lebih dalam lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati.
Hadirat Allah sudah ada di setiap rumah kita. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, Bapa yang setia, Bapa yang baik. Biarlah segala pengharapan kita taruh di bawah kaki Yesus, karena kasih-Nya yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang Bapakku yang baik, kami perlu Engkau Yesus. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Boleh beri tepuk tangan kepada Tuhan. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Amin. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Boleh angkat tangan kita katakan kami memerlukan Engkau Yesus. Engkau yang ku perlu, Lebih dari segalanya. lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, Yes, tak pernah berakhir. tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, Tak pernah berakhir. tak pernah berakhir, kasih setia selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berharap pada
Yesusku, Kau segala. Boleh kita angkat tangan kita, tak pernah berakhir. Oh, tak pernah berakhir kasih-Mu Tuhan. Amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Kasih setia selalu nyata dalam hidupku. Oh, tak pernah berakhir, tak pernah berhenti. Kami selalu berharap padamu Yesus. Segalanya Tak pernah. berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Oh, selalu berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Sekali lagi Bapak Ibu terkasih, tak pernah berakhir. Berakhir kasih setiamu, selalu nyata hidupku. Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti, tak pernah berhenti. Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti. Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Yesus Tuhan. Tak pernah berakhir kasih-Mu bagi kehidupan kami. Amin. Kasih-Mu yang nyata, kasih-Mu yang nyata dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami senangkan Engkau melalui penyembahan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan surga terbuka, tingkap-tingkap langit terbuka, berkat turun bagi setiap anak-Mu yang menyembah-Mu di rumahnya masing-masing. Oh, haleluya. Kami perlu Kau, Yesus. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami berharap padamu. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami harapkan. Hanya satu-satunya Tuhan Engkau yang kami andalkan. Karena Yesus Allah yang luar biasa pencipta langit dan bumi.
Yesus, Kau segalanya bagi kami. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami saat ini tidak sia-sia menyenangkan hati-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau siapkan Saudari Yvonne untuk memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu telah ada pada saudara kami ini. Terima kasih Yesus, biarlah kami menjadi murid yang mau mendengar dengan taat atas segala firman-Mu. Terima kasih Bapak. Amin. Silakan Saudari Yvonne Chow. Shalom, PD Gabriel. Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Kalau jelas, minta tolong diangkat jempolnya. Ya, puji Tuhan. Apa kabar, Bapak Ibu, saudara-saudari? Saya berdoa semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semua di dalam keadaan yang sehat, baik-baik dan bersukacita di dalam Tuhan. Saya percaya bukan kebetulan loh kita dikumpulkan di dalam PD pada malam hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yvonne, saya dari Paroki Salib Suci, saya berkomunitas di PD Katedral Bandung. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah hari depan yang penuh harapan. Saya percaya bahwa Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Ia ingin memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Hari-hari ini yang kita alami sekarang itu sepertinya tidak seperti hari yang penuh harapan. Kita sedang menghadapi hari-hari yang sangat-sangat sulit di dalam kehidupan kita. Benar ya Bapak Ibu sekalian? Kita sedang menghadapi yang namanya wabah corona. Sebentar. Wabah corona ini begitu luar biasa sampai-sampai kita mendengar banyak sekali orang yang kena, terjangkit, banyak orang yang meninggal, orang-orang menjadi sangat-sangat ketakutan, kita semua cemas, sekolah-sekolah sampai diliburkan. Bukan itu aja, mengguncang perekonomian dunia, banyak orang yang sampai kehilangan pekerjaan, bisnis menjadi goncang, apalagi menyebabkan banyak sekali konflik. Karena beberapa bulan ini, dari bulan Maret kemarin, kita itu harus diam di rumah. Sekarang udah mulai boleh keluar, tapi kita dipaksa kemarin itu diam di rumah. Banyak juga konflik yang terjadi. Apalagi selain itu, virus ini begitu mengguncang kehidupan kita. Dan bukan hanya di Indonesia aja, Bapak Ibu. Di seluruh dunia pun terkena dampak dari virus corona ini. Hampir seluruh dunia itu terkena dampaknya. Nah, hari ini firman Tuhan mau memberikan kita suatu semangat. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, saya bacakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, saudara-saudari punya nggak ayat emas? Ini salah satu ayat emas saya. Ketika saya mendengar ayat ini tuh seakan-akan tuh saya merasa sangat-sangat dikuatkan oleh Tuhan. Saya merasa bahwa apapun yang sedang saya alami di dalam kehidupan ini, apapun pergumulan, persoalan, masalah, seberapapun beratnya, tapi Tuhan katakan, aku mengetahui, aku punya rencana yang indah atas hidupmu. I got your back. Aku punya rancangan yang indah atas hidupmu, gak usah takut.
firman ini sangat menguatkan hati saya. Dan saya percaya firman ini juga sekarang menguatkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Firman ini mau bilang sama kita satu hal Bapak Ibu, bahwa masalah-masalah itu nyata di dalam kehidupan kita. Selain wabah corona, tentu kan sebelum-sebelumnya pun kita punya banyak masalah di dalam kehidupan ini. Sampai sekarang pun selain masalah corona, kita tuh banyak ada masalah ekonomi, sakit penyakit, konflik dengan orang. Masalah-masalah itu begitu nyata di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau katakan satu hal. Tuhan gak pengen kita cuman survive aja, selamat aja. Tapi Tuhan ingin supaya memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Di dalam bahasa Inggrisnya, ayat ini tuh katanya bilang, I want to prosper you. Ingin memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan itu adalah hari depan yang penuh dengan kelimpahan. Tuhan ingin supaya kita semua menikmati kelimpahan. Kelimpahan apa? Di dalam kasih, damai, sukacita, walaupun di tengah-tengah masa krisis seperti sekarang ini Bapak Ibu. Ayat Yeremia 29 ayat yang ke-11 tadi, itu ayat yang sangat indah. Begitu menguatkan, begitu menghibur, begitu menyemangati kita. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu untuk siapa sih sebenarnya sebelumnya itu dulunya ayat itu tuh ditulis. Ketika kita mengerti konteksnya, paham asal muasalnya kenapa ayat tersebut sampai ditulis oleh Nabi Yeremia, Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan kepada Anda, ayat ini akan lebih powerful lagi, mungkin 100 kali lipat dampaknya di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Sekarang kita mau lihat Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu ditulis oleh Nabi Yeremia. Dia hidup kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ketika ayat ini ditulis, itu pembacanya itu adalah orang-orang Israel yang dibuang dari negaranya, dari Israel, dibuang ke Babilonia. Nah, itu ceritanya Bapak Ibu. Nah, dari Yerusalem, kalau kita lihat nih di peta ini ya, dari Yerusalem mereka itu dibuang ke Babel. Jauhnya itu kira-kira 2000 mil, 3000 kilometer. 2000 mil itu kan kira-kira 3000 lebih kilometer. Jadi bayangkan jauhnya itu kayak dari Bandung aja ke Bali itu kira-kira 1000 lebih kan ya, 1100 km. Nah, ini mereka dibuang dari kota, dari tempat asal mereka itu 3000 kilo jauhnya berjalan kaki. Bayangkan. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk berandai-andai nih ya. Ceritanya nih, Bapak Ibu itu adalah seorang Yahudi yang tinggal di Yerusalem saat itu 450 tahun sebelum Masehi. Namanya misalnya kita bayangkan aja orangnya namanya Yoel ya. Nah, terus ceritanya si Yoel ini umurnya 25 tahun. Terus dia ceritanya udah punya rencana-rencana di dalam kehidupannya. Ceritanya dia itu udah berencana mau menikah. Dia mau membuka sebuah toko menjual bahan makanan. Pokoknya dia hidupnya itu sudah punya rencana-rencana di dalam kehidupannya, kehidupan yang baik. Lalu tiba-tiba aja ada perang. Lalu negara itu Israel dikalahkan oleh Babel. Lalu si Yoel ini bersama-sama dengan teman-temannya yang kira-kira umurnya masih muda, 25, 30, di bawah 40, semua diangkut, dibuang ke Babel, harus berjalan sepanjang lebih dari 3000 kilometer. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, inilah yang terjadi. Dan firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 itu ditujukan kepada mereka. Ketika kita mengetahui hal ini, saya percaya kita semua menyadari betapa powerfulnya ayat ini. Jadi ayat ini tuh ditulis
kepada mereka yang sedang kehilangan harapan, kepada mereka yang merasa udah gak ada lagi harapan, merasa begitu kesusahan. Dan bukankah itu juga yang sedang kita alami saat ini? Kita semua sekarang sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Kita sekarang sedang berpikir, aduh sampai kapan ya kira-kira ini akan berakhir? Kita nggak tahu sampai kapan. Mari sekarang kita sama-sama lihat dulu di sini. Yeremia 29. Nah, dari mana kita tahu kalau ayat ini itu ditujukan kepada orang-orang buangan yang dibuang ke Babel? Kita baca dulu ya, saya bacakan untuk Anda. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi yang menyerangnya itu adalah tentara-tentara Raja Nebukadnezar. Jadi nggak semua dibawa, cuman dipilih doang. Dipilih yang kira-kira badannya kuat, yang masih muda, yang masih pokoknya untuk apa dibawa ke Babel? Untuk dijadikan budak. Kalau misalnya yang udah tua-tua kan takutnya nanti di jalan mati, nggak kuat. Lalu kalau yang udah tua kan nggak bisa dipekerjakan sebaik yang muda. Jadi sehingga dipilih. Nah udah dipilih gitu juga, di dalam perjalanan tuh banyak banget yang meninggal. Nah itulah yang terjadi. Ayat 2, itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, dan pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Jadi yang dibawa itu ini ya, rajanya, Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemukanya, dan tukang dan pandai besi. Nah, semua dipilihin. Lalu surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Jadi si Yeremia itu kirim surat untuk menguatkan orang-orang yang dibuang ke Babel. Nah, bunyi suratnya seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan ceritanya si Yoel dan teman-teman ini udah nyampe nih di Babel. Nah mereka ketika nyampe di Babel itu kira-kira nih, mereka kan orang benar-benar orang baru ya. Mereka pasti merasa nggak betah banget. Mereka merasa aduh udah nggak suka makanannya, udah nggak ngerti bahasanya, udah nggak, pokoknya pengen pulang lah. Sampai kapan sih kira-kira kita ada di sini? Tapi kita bisa lihat dalam firman Tuhan sini, apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada mereka. Tuhan katakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun, bayangkan, ambillah istri, disuruh menikah, bayangkan, lalu suruh bekerja, usahakanlah kesejahteraan untuk kota itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat-saat ini yang sedang kita alami, wabah ini, kita pasti pengen semuanya pengen cepat berakhir. Kapan sih kita bisa kembali kayak dulu lagi? Mau pergi ke gereja tinggal pergi, anak-anak semua sekolah lagi, bisnis semua seperti biasa. Tapi kita nggak tahu sampai kapan semua ini berlangsung. Nah, sebelum kita hanya berpikir bertanya-tanya terus sampai kapan sih? Hari ini firman Tuhan mau berbicara kepada setiap kita Bapak Ibu.
Nah, dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 7 ini saya mau ambil ada beberapa poin yang bisa kita lakukan, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sekarang, yang sedang menghadapi krisis, yang sedang menghadapi kesulitan, yang sedang menghadapi masalah. Tuhan gak pernah janji kalau kehidupan kita itu akan selalu mulus-mulus aja. Tuhan juga gak pernah janji kalau langit selalu biru, jalan selalu rata. Tapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Dan melalui firman ini Tuhan mau ajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami masalah seperti yang dialami oleh orang-orang yang berada di dalam pembuangan itu, yang sedang dibuang ke Babel, yang sedang dijadikan budak, yang begitu menderita, yang begitu sengsara. Mari sama-sama kita mau lihat. Poin yang pertama yang saya ambil adalah dari ayat yang keempat tadi ya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita nggak berencana untuk menetap lama-lama di suatu tempat, kira-kira kita bakal membangun rumah nggak? Nggak mungkin ya. Mungkin kita cuma cari gua aja lah buat bermalam, atau mendirikan tenda, atau cari hotel gitu. Nah, tapi Tuhan dalam firman ini berkata kepada umat Israel, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Artinya apa? Artinya Tuhan berkata kepada mereka, saat ini mungkin akan lama. Kamu harus berencana untuk tinggal di sana. Mendirikan rumah itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita perlu segala macam usaha kita, fokus kita, perhatian kita, semua sumber daya kita untuk membangun sebuah rumah. Bukan pekerjaan yang mudah. Dan ini tuh bukan untuk jangka pendek, tapi jangka panjang. Nah, inilah yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Artinya membangun rumah itu bukan benar-benar membangun rumah gitu. Tapi artinya adalah kita fokus kepada masa sekarang. Kita nggak lihat-lihat ke belakang. Aduh, kapan sih bisa kayak dulu lagi? Aduh, kapan ini semua berakhir? Enggak, tapi kita fokus pada masa kini. Kita fokuskan semua tenaga, perhatian, kemampuan kita untuk membangun rumah kita, untuk melakukan apa yang kita bisa pada saat ini. Karena itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan ketika kita sedang menghadapi krisis yang kita nggak tahu sampai kapan. Bapak Ibu, saudara-saudari, Nabi Yeremia saat itu juga menghadapi beberapa nabi-nabi palsu. Ada seorang nabi di ayat ke-28, di ayat sebelumnya itu ya, diceritakan ada seorang nabi namanya Nabi Hanania. Nah, dia berkata kepada umat Israel, katanya begini, 2 tahun katanya, semua ini akan berakhir. 2 tahun semua barang-barang di dalam bait Allah semuanya akan dikembalikan. Yerusalem akan berdiri kembali. Si Hanania ini bicara seperti itu. Tapi itu bukanlah dari Tuhan. Dan Yeremia harus menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dan apa yang terjadi, bangsa Israel itu dibuang di Babel itu sampai 70 tahun, Bapak Ibu. Nah, pada masa sekarang ini, keadaan sekarang itu mungkin bisa akan lama. Tapi Tuhan ingatkan kita, jangan fokus pada masa lalu. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Fokuslah pada apa yang ada saat ini. Apa yang bisa kita lakukan saat ini. Itu yang pertama, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Artinya plan to stay. Yang kedua, poin yang kedua saya ambil, setelah dirikanlah rumah, firman Tuhan itu mengatakan, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. What? Mungkin orang-orang Israel ketika itu mereka bingung banget sama suratnya Nabi Yeremia ini. Ini kita itu pengen pulang. Kita itu nggak pengen diam di sini. Disuruh bikin rumah, disuruh menanami kebun. Bayangkan. Tapi inilah yang Tuhan suruh. Ketika kita menghadapi krisis seperti yang kita alami di dalam kehidupan kita pada saat ini, hal terakhir yang ingin kita lakukan adalah
menanam, betul nggak Bapak Ibu? Males banget kan? Pengennya itu kita diem aja, pengennya itu udah istirahat dulu aja lah, nggak tahu harus ngapain. Tapi Tuhan ingatkan saat ini, justru di saat-saat yang sulit di dalam kehidupan kita, itulah waktunya kita untuk menanam, untuk membuat kebun supaya nanti kita bisa menikmati hasilnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan berikan kepada kita, setiap kita, pribadi lepas pribadi itu biji. Biji-biji apa? Biji itu berupa kasih, berupa waktu, berupa bakat, berupa talenta. Inilah yang harus kita tanami, even walaupun di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini. Kita bisa menanamkan waktu kita di dalam apa? Di dalam mungkin kita bisa belajar, mungkin kita bisa mengupgrade skill kita, mungkin kita bisa belajar sesuatu hal yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, karena kita sekarang punya banyak waktu. Apalagi kita bisa menanam kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak, kepada suami, kepada pasangan, kepada orang tua. Nah, inilah saatnya kita untuk menabur, dan menabur. Ketika kita menabur, kira-kira hasilnya bisa langsung jadi nggak? Nggak. Kita harus sabar. Kita harus sabar untuk terus memberikan pupuk, harus sabar untuk terus mengairinya. Dan kita percaya pada saatnya nanti kita pasti akan menikmati hasilnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang yang paling sukses, orang-orang yang sukses di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang terus menabur. Justru di saat-saat sulit di dalam kehidupan mereka, disitulah mereka bisa begitu berkembang, begitu bertumbuh dengan luar biasa. Kenapa? Karena mereka selalu menabur, selalu menanam. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita itu kalau ngelihat orang sukses, itu ngelihat udah jadinya aja kan. Kita nggak lihat bagaimana perjuangannya dia dari dulunya. Kita nggak ngelihat bagaimana prosesnya. Nah, inilah yang Tuhan ingin ingatkan kepada setiap kita pada hari ini. Dalam setiap bidang apapun di dalam hubungan kita harus selalu menabur, selalu harus menanam benih-benih kasih, waktu, kebaikan. Di dalam bidang usaha, bisnis, pekerjaan, kita juga harus terus kan menabur, menanam. Walaupun hasilnya tuh nggak langsung kelihatan. Di dalam kehidupan rohani juga seperti itu. Kita harus terus berdoa, membaca kitab suci, bersekutu dengan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita berdoa, tapi kok mana kita ngerasa nggak dijawab sama Tuhan. Tapi itulah dimana iman kita dapat terus bertumbuh. Ketika kita terus menabur, menanam, dan kita percaya satu saat nanti pasti kita akan nikmati hasilnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi krisis seperti bangsa Israel di dalam masa pembuangan? Hal yang ketiga, di situ dikatakan menikahlah dan mempunyai anak. Carikanlah anakmu itu istri, carikanlah anakmu perempuan itu suami. Nah, apakah ini bermaksud supaya kita menikah atau apa? Saya dengar sekarang ya, gara-gara masa karantina, masa PSBB ini, jumlah orang yang hamil itu katanya meningkat. Tapi firman Tuhan hari ini bukan mengenai itu, Bapak Ibu. Di sini firman Tuhan mau katakan kepada kita, maksudnya mau bicara kepada kita mengenai keluarga. Ketika kita di dalam krisis, di dalam kesulitan, kadang-kadang kita melupakan keluarga kita, melupakan hubungan kita di dalam keluarga. Walaupun masa karantina ini, masa PSBB ini, stay at home ini ya, kita kan pasti sama-sama terus kan di rumah sama keluarga kita. Tapi berapa sering kita itu masing-masing, papahnya sibuk sendiri, mamanya sendiri, anaknya semua sibuk. Saya juga di dalam keluarga seperti itu. Anak saya semua kan udah gede-gede ya, semua udah pada punya gadget. Masing-masing semua sibuk sama gadgetnya.
Suami saya sibuk sama gadgetnya, saya juga sibuk sama gadget saya sendiri. Dan saya menyadari hal ini tuh nggak baik. Kita sama-sama, tapi kita tuh nggak connect gitu. Hati kita tuh kayak nggak sama-sama. Nah, firman Tuhan hari ini ingatkan saya, ingatkan kita semua bahwa di dalam masa krisis kita harus lebih memperhatikan keluarga kita. Kita harus lebih fokus lagi kepada keluarga kita, hubungan-hubungan di dalam keluarga kita, kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak-anak kita. Kenapa? Kenapa sih kok Tuhan katakan kepada bangsa Israel di sana untuk menikah, untuk punya anak? Karena Tuhan tahu keluarga adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kan ada keluarga adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Selain kita membutuhkan cinta Tuhan, kita juga membutuhkan cinta dari orang-orang terdekat kita. Dan itu dapat kita temukan di dalam keluarga, terutama anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa memahami kasihnya Tuhan kalau di dalam keluarga dia tidak mengalami kasih dari orang tua yang adalah wakil dari Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan di bagian yang ketiga ini ingatkan kita, fokuslah kepada keluarga kita. Perhatikanlah, jangan sampai hanya fisiknya doang yang bareng-bareng, tapi hatinya jauh. Saya juga di dalam keluarga, saya berusaha untuk menyediakan waktu sama suami untuk lebih ngobrol sama anak-anak satu persatu. Sebagai keluarga juga tetap doa bersama. Dan disitulah kita bisa menemukan kekuatan ketika kita sama-sama bersatu di dalam keluarga ini. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, apa yang Tuhan katakan kepada ini bertambah banyak. Poin ini bukan seperti yang tadi ya. Dalam masa krisis seperti sekarang ini kan malah tambah banyak orang yang hamil, makin banyak gitu, bukan. Tetapi ini mau bicara tentang tugas perutusan kita. Matius 28 ayat 18-20 mengatakan ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tinggalkan kepada kita semua suatu amanat, suatu pesan yang sangat penting. Pesannya itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka semua yang pernah aku ajarkan kepadamu. Ini bicara tentang pemuridan. Ini bicara tentang tugas kita di dalam kehidupan ini. Di dalam masa krisis yang sedang kita hadapi, mudah sekali bagi kita untuk melupakan ini semua. Karena kita terlalu fokus sama masalah-masalah kita, sama diri kita, sama keluarga kita. Nah, tapi ini adalah tugas yang sangat penting. Ini adalah amanat agung. Gak boleh kita lupakan begitu aja. Kita harus tetap melakukan ini. Walaupun kita gak bisa bergabung di dalam komunitas misalnya saat ini. Mungkin kita biasanya mempunyai tugas di lingkungan, di paroki, atau di PD gitu ya. Saat sekarang ini kan gak ada tugas, kita harus diam di rumah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya memuridkan orang lain? Bagaimana saya menceritakan tentang Tuhan Yesus? Saya nggak boleh kemana-mana kok. Tapi kita bisa melakukannya di rumah kita sendiri. Kita bisa menelpon orang yang mungkin kita tahu sedang ada masalah. Kita tetap masih bisa kan membagikan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bertambah banyak ini adalah bicara tentang masalah pemuridan. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memuridkan keluarga kita sendiri dulu. Jangan lupakan hal yang paling penting itu, Yerusalem kita dulu. Nah, setelah itu baru kita bisa keluar. Dan di sini kita diingatkan lagi akan tugas kita itu. Kita bisa ingat sama tetangga kita, mungkin pembantu harian yang biasa datang ke rumah, mungkin tukang beca yang ada di sekitaran rumah kita, mungkin ojek online yang biasa mangkal dekat, yang biasa kita pesan makanan. Nah, di situ kita bisa membagikan kasih Tuhan. Nah, ketika kita membagikan kasih Tuhan itulah, maka kita bisa bertambah banyak. Memuridkan orang lain bukan hanya lewat perkataan kita aja, tapi juga lewat perbuatan kasih kita, lewat perbuatan baik kita.
sehingga nama Tuhan itu semakin dipermuliakan. Orang-orang di sekitar kita itu dapat merasakan kasih Tuhan melalui perbuatan kita, melalui apa yang kita lakukan, melalui kebaikan-kebaikan kita. Nah, disitulah kita bisa bertambah banyak. Semakin banyak orang mengenal Kristus melalui kita. Itu yang keempat. Lalu sekarang yang kelima. Poin yang kelima. Ini adalah poin yang terakhir yang saya ambil. Di situ dikatakan dalam Yeremia, berusahalah dan berdoa. Di sini dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini mau bicara kepada kita tentang apa? Tentang berusaha dan berdoa. Dua hal ini adalah dua hal yang berjalan bersama-sama. Tuhan gak pengen kita hanya berusaha doang, hanya melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri doang. Tapi Tuhan juga gak mau kita cuma doa doang, tapi gak melakukan apa-apa. Dua-duanya harus dijalani secara berbarengan. Kita lakukan apa yang kita bisa. Kita lakukan semua yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita surrender sama Tuhan. Dan saya percaya ketika kita lakukan kedua hal ini, maka pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan pasti akan turun kepada setiap kita. Ayat ini juga mengingatkan kita akan supaya kita mengusahakan kesejahteraan kota tempat di mana kita tinggal. Artinya apa? Artinya kita tuh jangan cuma mikirin diri kita sendiri aja, keluarga kita sendiri doang. Tapi kita harus ingat lingkungan sekitar kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua itu supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan supaya kita habiskan untuk nafsu kita sendiri doang. Nah, ketika kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita, disitulah kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita, dan kasih yang akan terus mengalir dari Tuhan, yang akan terus kita alirkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini adalah 5 hal yang harus kita lakukan sekarang. Kita sedang menghadapi krisis, kita sedang menghadapi masa yang sulit, tapi Tuhan ingatkan kita akan 5 hal ini. Yang pertama tadi adalah mendirikan rumah untuk kita tinggal. Artinya kita fokus sama apa yang bisa kita lakukan sekarang, jangan lihat-lihat ke belakang. Yang kedua, tanamilah kebun. Artinya kita harus terus menanam, menaburkan benih. Benihnya itu apa? Kasih, waktu, apalagi kebaikan, karunia, talenta. Yang ketiga tadi, fokus kepada keluarga. Yang keempat, jangan lupakan tugas perutusan kita untuk memuridkan orang lain, untuk membagikan kasih Tuhan, untuk supaya kita jadi bertambah banyak. Dan yang kelima adalah berusaha dan berdoa, di mana kita supaya bisa melakukan kedua hal ini secara berbarengan, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita sedang memasuki yang namanya new normal. Maksudnya new normal ini adalah sesuatu yang dulunya kita nggak kepikiran sama sekali, tapi sekarang kita harus membiasakannya. Misalnya apa? Sering cuci tangan, pakai masker ya, jaga jarak sama orang. Lalu apalagi online. Jadi dulu kita nggak secanggih ini nih di dalam internet gitu ya, memakai komputer, memakai gadget itu mungkin kita nggak secanggih sekarang. Sekarang kita tuh dipaksa untuk maju mungkin 10 tahun di dalam perkembangan teknologi, karena kita terpaksa, karena kita harus tinggal di rumah kan. Apalagi di dalam hal ekonomi, kita sekarang harus mulai memikirkan segala-gala itu online, karena orang-orang sekarang belanja itu banyaknya lewat online. Kita harus mulai memikirkan bagaimana sih supaya saya bisa produk saya itu terjangkau secara online gitu.
Banyak sekali dalam situasi new normal ini hal-hal yang harus kita sesuaikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan keluarga juga. Saya dengar katanya anak-anak diliburkan tuh sampai akhir tahun ini. Bayangkan, dari yang tadinya sebagai ibu rumah tangga ya, saya itu kalau anak-anak sekolah tuh punya me time, gitu, bisa melakukan segala sesuatu. Sekarang anak-anak tuh di rumah terus, semua beban, tanggung jawab itu kan ada sama saya, sama kita kan, sama ibunya. Harus ngajarin, harus masakin, harus semua. Kebayang ini adalah new normal. Nah, di dalam hal rohani pun kita sekarang harus menjalani yang namanya new normal. Saat-saat sekarang itu dimana kita benar-benar menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan, betapa kita itu harus melekat dengan Tuhan, betapa kita tuh harus mempunyai relasi yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Apapun yang kita alami saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir. Aku punya rencana yang indah di dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini sedang buruk, mungkin hal yang kita alami itu sangat sulit, sangat menyusahkan kita, membuat kita sedih. Kita nggak ngerti kenapa kita harus mengalami semua ini. Tapi walaupun hal yang tidak baik sekalipun, hal yang menyedihkan, hal yang membuat kita menderita, bisa Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang menjadikan berkat di dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan bukan untuk memberikan kita kecelakaan, bukan supaya kita menderita, tapi Tuhan sangat mengasihi kita semua, Anda dan saya, anak-anaknya. Yang Dia inginkan adalah supaya kita hidup di dalam kelimpahan kasih-Nya, hidup di dalam damai sejahtera, hidup mempunyai hari depan yang penuh dengan harapan. Dan kita sudah punya, Bapak Ibu, hari depan yang penuh dengan harapan itu, karena kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami, kita nggak usah takut lagi. Mau kita berada di dalam lembah kekelaman, mau kita berada di atas puncak, selama kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita nggak usah takut, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia selalu membimbing kita. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menghibur kami, Bapa. Engkau katakan apapun yang sedang kami alami saat ini. Mungkin kami saat ini sedang mengalami hal-hal yang sangat sulit, masa-masa yang seperti umat Israel sedang alami pada waktu itu. Di dalam masa pembuangan, ketika mereka merasa nggak ada lagi harapan, mereka merasa sangat menderita. Tapi Engkau katakan kepada kami, supaya kami nggak usah takut. Engkau selalu menyertai kami. Engkau ajarkan kami 5 hal yang harus kami lakukan. Engkau ajarkan kami supaya kami fokus pada saat ini. Lakukan apa yang kami bisa. Menabur, menanam pada saat ini. Engkau katakan kepada kami supaya fokus kepada keluarga, pada hubungan kami, kepada orang-orang yang kami kasihi. Engkau ajarkan kami juga supaya kami tidak melupakan tugas perutusan kami. Dan Kau juga ajarkan supaya kami terus berusaha dan berdoa. Ketika kami melakukan semuanya itu, kami lakukan apa bagian kami, kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami percaya Engkau yang akan melengkapinya, Engkau yang akan menambahi semua kekurangannya, Engkau yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu. Bunda Maria, Engkau selalu ada di dalam keluarga kami. Engkau selalu mendoakan kami kepada putra-Mu yang terkasih. Terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Sis Ivon Sama-sama. yang telah melayani di PD online kami pada malam hari ini. Suatu firman yang telah menguatkan hati kami dan memberikan secercah harapan yang baru yang telah Tuhan rancangkan untuk di kehidupan kami selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai Sis Ivon dan keluarga. Amin. Terima kasih semua. Sebagai pengumuman yang kedua, PDPKK Selasa yang akan datang tanggal 7 Juli 2020 akan dilayani oleh Ibu Wahyuni dengan tema Berkat Tersembunyi. Mari kita meluangkan waktu untuk sama-sama dapat memuji dan menyembah Tuhan, supaya kita boleh merasakan akan kasih Tuhan tercurah bagi kita semua. Pengumuman yang ketiga, PDPKK Santo Gabriel sekarang memiliki wadah untuk persembahan kasih. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu, saudara-saudari memiliki berkat lebih dari Tuhan dan tergerak untuk mengisi kasnya PDPKK ke rekening BCA atas nama Melin Gustini dengan nomor rekening 157144122. Saya ulangi 157144122. Sekecil apapun persembahan kasih dari Bapak dan Ibu saudara sekalian akan dapat menjadikan berkat bagi saluran berkat bagi sesama. Sebelum dan sesudahnya terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamat dunia. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Yes, sekali lagi hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bapak yang terkasih, kita akan akhiri PD online pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung, untuk Sis Ivon yang telah memberikan firman. Bapak yang terkasih, sebelum kita tutup, kita akan angkat satu pujian. Segala beban hidup kita akan serahkan kepada Tuhan. Kita percaya segala duka akan Tuhan ganti menjadi suka.
dan firman dapat menguatkan kami. Kami lebih kuat Tuhan, dikuatkan oleh firman dan pujian. Dan kami percaya Tuhan penyertaan Engkau bagi kami anak-anak-Mu yang selalu taat dan ikut di dalam jalan kebenaran-Mu. Kau akan selalu berkati, Kau akan selalu lindungi kami. Kami percaya Yesus, kami tak usah gentar, kami tak usah takut, karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kau juga akan berkati Sis Yvonne yang telah membawakan firman-Mu. Berkati dia Tuhan lebih, Kau pakai dia lebih lagi Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Terima kasih Yesus, biar kerinduan kami selalu untuk memuji dan memuliakan Kau selalu berkumpul di PD Online ini selama setiap Selasa malam. Terima kasih Yesus, serahkanlah pada Yesus. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi bersama-sama, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dari duka menjadi suka, jadi suka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati sampai Selasa yang akan datang. Terima kasih untuk Terima semuanya ya. Terima kasih Yvonne. Yvonne Chow, terima kasih. Terima kasih. Berkati. Sama-sama, Tante.